Dan kalau kita jam bicara agak susah, makanya kita kemarin wawancarai satu-satu di pejabat. Nah, cocok itu. Makanya Pak Kakanwil di sambutannya itu memuji Bulukumba, bahwa Bulukumba memberikan kepada Pak Kakanwil kado terindah. Yang saya pikirkan, apa ini kadonya Bulukumba kepada Pak Kakanwil? Mungkin saya merasa bahwa bangga sekali menjadi bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, diayomi oleh Bapak ini. Terkait HAP ini, Bapak. Iya. Apa yang spesial sekali dari HAP Kemenak ke-70 ini, apalagi di HAP ke tingkat Sulsel ditempatkan di Bulukumba? Iya. Nah, ini juga yang menurut saya, kita ini kan bekerja pada satu rumah besar. Institusi kita namanya rumah besarnya itu Kementerian Agama. Andaikan Kementerian Agama ini punya anak 10, kita ibaratkan ya, jadi kamar 1, 2, dan 3. Pilihan untuk masuk orang tua, dia memilih kamar 10 kan. Berarti Bulukumba ini saya anggap kamar 10 yang ditunjuk menjadi fasilitator buat orang tua dan anak-anaknya yang lain. Begitu dengan Asma. Karena itu adalah saatnya untuk bersilaturahim orang tua dan anak-anak saudara-saudara yang lain. Tentu kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan memuaskan saudara-saudara yang lain. Jadi kalau saya dikatakan kusut, sebetulnya tidak kusut. Tidak kelihatan, tidak pernah. Kalau saya tidak pernah tampak boleh seperti jadi itu. Di luar bajunya tidak disetrika, rambutnya belum sempat disisir. Itu artinya tidak ada waktu untuk mengistrika dan mensisir rambut. Tapi tapi masih tetap kelihatan ganteng toh. Nah, tidak pudar. Jangan salah mencempreng. Jangan salah. Satu lagi mencempreng di kemarin itu di tanggal 9 ulang tahunnya ya Miladul Khair Bapak Miladul Khair Bapak yang ke 45 atau 54. Bisa ditukar 54 atau 45. Sehat selalu Ki Bapak, panjang umur, sukses selalu dalam tapi satu kebanggaan dan kebahagiaan saya selaku orang tua dan selaku pimpinan, bukan saya yang sukses sebetulnya. Yang sukses itu adalah anak-anak saya yang mensupport orang tua. Itu sebetulnya yang sangat terkesan bahwa kita hidup dalam satu rumah tangga yang humanis, yang harmonis, sehingga melahirkan satu harapan dan ekspektasi orang tua itu kepuasan di atas segalanya. Itu yang saya rasakan, sehingga tamu-tamu yang datang merasa bahagia, merasa bangga dan merasa senang berada di Bulukumba. Kemudian ditambah dengan karunia Allah dengan memberikan kita pemandangan yang begitu indah. Itulah magniknya Bulukumba, karena ada biranya Mas Cemprena dan Asma, ada biranya. Ada Palarang. Ada Palarang, ada Semboang, ada Lemo-Lemo, semua punya ciri khas tersendiri. Makanya aku bilang nih Mas Cempreng sama dengan Asma, kalau datang ke di Bulukumba, indahnya itu bira di malam hari. Cantiknya itu bira pada saat terbit matahari dan terbenam matahari. Tapi tidak sempurna kalau tidak dibawa keluarga untuk menikmati indahnya di malam hari. Begitu. Mengandung mana itu? Begitu. Nah itu. Kan kita kerja. Tadi, kita kan tuan rumah, jadi biarkanlah dulu orang berbahagia supaya kita punya waktu yang banyak untuk lebih berbahagia. Nah itu. Dalam memberikan satu layanan, persoalan puas atau tidak puas itu bukan lagi urusan kita. Karena kita sudah total. Perjalanannya, kalaupun umpamanya ada yang dinamika dan tidak puas, saya pikir ibaratnya makanan, ketidakpuasan itu kita jadikan bumbu penyedap begitu. Jadi kalau
ketidakpuasan itu kita ibaratkan cabai, tuh kan? Maka puasnya kita jadikan garam. Ketika cabai bersatu dengan garam, maka itulah yang nikmat. Masih tambah ikan bakar. Nasi pelah, nasi panas. Itulah indahnya kalau semuanya mulus. Iya. Tidak ada pengalaman sejarah mau dikatakan. Tidak ada tantangan sepanjang bukan disengaja. Iya betul. Nah, itu. Betul. Tapi beberapa temanku kemarin masa laluku teman-teman kuliah maksudnya ini Bang. Iya. Teman-teman kuliah, teman kuliah kemarin bilang, "Weh, ternyata Bulukumba itu indah." Dan ada lagi yang mengatakan, "Weh, betul-betul Bulukumba pelayanannya wow, Wah. seperti itulah." Tapi yang bilang itu bukan Iya. Karena bukan tanda petik. Bukan ji. Alhamdulillah mereka mungkin merasa ya itu merasa puas dengan apa yang mereka nikmati selama ini. Ada Ica. Ya, ada Ica. Ada beberapa kepala seksi dan beberapa kepala kawa yang pernah satu alma mater dengan saya kemarin di Kampus Hijau. Tapi kenapa bisa Dengas sama Mas Cempreng ini ingin mengemas suasana HAP ini dalam pertemuan seperti ini. Nah, kembali Kiki. Kita Bang Cempreng, ini Bang Cempreng. Kalau saya Bapak begini pada merasaku. Kan di tahun 2022 ini Menteri Agama telah mencanangkan 7 program besar. Iya. Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, Kemandirian Pesantren, Tahun Kerukunan dan Religiosity Index. Nah, ini menurut saya ini yang harus dikasih masuk di kepalanya, bukan hanya kepada masyarakat yang harus tahu, tapi kepada orang-orang Kementerian Agama kita sendiri, supaya jika 7 Kementerian Agama itu ada di kepalanya Bapak, maka tiap bangun itu yang mau mencapai terus. Itu yang jadi harus cita-cita besar kita bersama untuk mensukseskan itu. Disambung lagi dengan transformasi layanan umat, transformasi perubahan yang begitu cepat, begitu dinamis, seperti Pak Kanwil kemarin ini perubahan sikap. Makanya ini yang harus digencarkan Bapak. Dan kalau kita jam bicara agak susah, makanya kita kemarin wawancarai satu-satu di penjara. Cocok itu, makanya Pak Kanwil di sambutannya itu memuji Bulukumba, bahwa Bulukumba memberikan kepada Pak Kanwil kado terindah. Yang saya pikirkan apa ini kadonya Bulukumba kepada Pak Kanwil. Ternyata kadonya ada 2. Kado yang pertama karena selesainya permasalahan rumah ibadah bagi umat Katolik. Yang kedua, Bupati Bulukumba telah mengeluarkan peraturan seluruh ASN-nya bersakat. Ini yang menurut Pak Kanwil kado terindah. Dan memang selama ini saudara kita yang umat Katolik sudah lama resah dan gelisah. Katanya Natal di mana? Dan Bapak Bupati dan pemerintah daerah telah memfasilitasi memberikan gedung PKK untuk Natal, dan saya hadir di ramah taman Natalnya dan bertemu dengan pastor dan beliau merasa bersyukur. Nah, selanjutnya PKK itu akan dijadikan tempat beribadah mingguan dengan menggunakan aturan aset jangka waktu tertentu. Artinya bukan pinjam pakai penuh, tapi inilah bentuk perhatian pemerintah. Inilah yang Pak Kanwil katakan bahwa kado terindah. Karena Indonesia tahun 2022 ini kan tahun toleransi, tahun implementasi kerukunan secara universal. Artinya jangan ada sekat agama, karena agama itu hak dasar dan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu sangat hak asasi yang paling mendasar.